Ya, jadi tadi saya sudah katakan siapa yang kita maksud dengan umat Islam. Tadi juga sudah saya definisikan yang punya ya tradisi dan presiden membicarakan Islam dan negara itu adalah mereka yang Islam kota gitu. Sebenarnya kan jelas kan saya ngomong begitu kan. Ya. Lalu tapi Islam kota itu hanya sebagian dari umat Islam di Indonesia. Kalau kalian lihat misalnya satu abad NU kemarin, di mana presiden menyanyikan Yalal Watan, lain lagi kan cerita mereka kan, gitu. Mereka itu ya langsung menyatu, seperti yang saya tulis di Kompas, refleksi seabad ya kaum Nahdliyin atau NU, saya lupa ininya judulnya itu gitu. Jadi mereka ya kaum Nahdliyin itu adalah mereka yang direproduksi oleh dunia pesantren, itu langsung terintegrasi dengan negara karena ya sebelumnya di bawah negara Orde Baru mereka teralienasi. Walaupun bukan hanya kaum Nahdliyin yang teralienasi ya pada masa Orde Baru, Islam kota pun juga teralienasi gitu. Tapi mereka kemudian masuk langsung. Kalau di dalam tulisan itu saya katakan menggantikan kalangan priai gitu. Jadi yang ditinggalkan priai mereka masuk dan langsung menjadi bagian dari negara gitu. Jadi itu dulu yang harus ditempatkan gitu. Yang dimaksud umat Islam itu sinten. Kalau pakai bahasa Aceh gitu ya. Siapa gitu. Ini kan tidak cara berpikirnya betul-betul lompat-lompat gitu. Yang kedua, kalau saya dengar dari pembicara terakhir itu, enggak, Zahrin ya. Zahrin. Tiba-tiba kemudian peran kami. Ya, gitu. Sementara topiknya itu adalah Islam dan negara, tiba-tiba peran kami gitu. Gitu. Jadi maksud saya itu tadi. Jadi cara berpikir yang ini dulu di sistematika berpikir kita. Walaupun saya setuju, justru seharusnya kami itu membicarakan tentang ya adil dan makmur itu. Gitu. Karena itulah salah satu peran negara. Gitu. Peran negara kalau di dalam bahasa kampanye Presiden Jokowi tahun 2024 ya, bukan yang 2029, itu negara hadir katanya. Nah, adil dan makmur itu menunjukkan bahwa ada peran negara di situ. Itu yang mestinya didiskusikan gitu. Oke. Nah, yang terakhir ya, yang ditanyakan tadi itu termasuk ini jago silat kita. Rambut. Nah, rambut ini ya itu diskusi yang khusus saja gitu. Diskusi khusus misalnya tentang 2024 gitu. Sementara ini kan bukan diskusi tentang 2024 gitu. Nah, karena begini. Ini saya ingin memberikan catatan tentang KAHMI. Kenapa sebagian besar ya pimpinan KAHMI, namanya apa pimpinan KAHMI itu? Presidium itu para politisi. Gitu. 100% malah. Iya. Itu kan sebenarnya menunjukkan ya dominannya kaum politisi di dalam KAHMI, salah satu ya gitu. Atau juga itu merefleksikan cara KAHMI berpikir. Jadi pilihlah di antara dua itu tadi gitu. Padahal intinya KAHMI itu adalah pada dasarnya kaum teknokrat
gitu. Ya, ilmuwan gitu. Nah, jadi ini juga kemudian harus dilihat gitu. Kenapa gitu? Bisa juga ya karena pindah-pindah tempat muktamar atau namanya munas, sehingga perlu ongkos gitu. MD, apa itu MD? Majelis daerah. Iya, bisa seperti itu juga gitu. Nah, artinya bahwa bahkan di kalangan kami sendiri itu sistem berpikirnya sudah sangat pragmatis gitu. Itu itunya gitu. Di mana tempat kaum intelektual gitu. Apa mereka sempat berpikir kecuali kemudian memberikan dana gitu dari sumber-sumber mereka dalam posisi sebagai politisi gitu. Nah, jadi ini yang mungkin juga perlu kita lihat gitu. Kapan mereka sempat berpikir uang mereka itu sekarang aja semuanya mau berebut kursi kan? Kan lagi pada mendaftar ini kan? Udah pada lolos belum itu? Gitu. Lalu belum. Kemudian harus ke lapangan dan segala macam gitu. Ya. Nah, jadi saya kira ini catatannya ya. Catatan tentang kahminya itu gitu. Nah, kian lama kemudian mereka yang apa namanya yang benar-benar ya orang kampus ya, orang sebenarnya nanti ya siapa yang mau menjadi ketua presidium kahmi ya namanya ya. Korpres. Ya, presidium itu daftarkan dulu buku apa yang ditulis gitu, yang ya, artikel apa yang sudah ditulis. Mereka tulis dan diterbitkan di mana gitu. Lalu kemudian makalahnya, tidak perlu internasional lah. Makalahnya apa gitu dan seterusnya. Nah, jadi itu mestinya yang di ini gitu. Nah, kalau yang seperti ini maka yang banyak uang yang menang gitu. Oke. Nah, jadi diskusi ya, apalagi diskusi di bagian ideologi itu adalah diskusi-diskusi yang memberikan tempat ya di mana ya sistem gagasan kemakmuran tadi ya adil dan makmur itu bisa dilihat dengan jelas, lalu kemudian disampaikan kepada siapa pikiran itu atau disosialisasikan kepada siapa. Ini yang sangat penting untuk dilakukan gitu. Jadi bermain pada tingkat Islam dan negara tadi itu bermain pada tidak pasti pada tingkat teoritis. Tidak mungkin dia akan lari ke tingkat praksis. Tidak mungkin kita akan nanya gitu tahun 2024 siapa? Itu tidak mungkin gitu. Kecuali kita paksakan. Nah, disinilah kemudian pentingnya gitu. Mereka yang duduk sebagai presidium itu adalah yang paham persoalan gitu. Sekarang kan tidak ada lagi siapa yang kemudian memberikan bimbingan kepada pemerintah. Ya, kepada negara. Ya, semua pemain gitu. Disinilah tempat kahmi mestinya gitu. Kahmi duduk ya sebagai tadi katanya think tank ya. Boleh think tank bangsa gitu. Jadi antara negara dan bangsa itu pengertiannya berbeda. Jadi bangsa itu adalah sebuah unit masyarakat besar yang ikatannya itu emosional. Jadi ketika kita kemudian menyanyikan nyanyi Indonesia Raya ya, lalu kemudian kita nyanyi satu nusa satu bangsa, lalu kemudian kalau ada orang yang di luar negeri berprestasi seperti Putri misalnya ya, itu kemudian kita ikut merasa bangga dan nangis
itu artinya ya perasaan bangsa gitu. Jadi ikatannya bersifat emosional. Itulah yang disebut dengan bangsa. Sedangkan negara itu adalah aparat bangsa. Di situ negara bersifat impersonal gitu. Impersonal artinya siapa yang masuk ke dalamnya itu bukan berdasarkan hubungan darah. Bukan berdasarkan kawan dan keluarga. Bukan itu, tetapi kemampuan teknikal profesional. Mereka lah yang kemudian masuk ke dalam negara dan mengurusi negara. Nah, gampangnya negara itu adalah paling gampang tercermin pada birokrasi. Gitu. Nah, jadi state itu berbeda kemudian dengan pemerintah. Gitu. Pemerintah itu adalah ya sekelompok orang yang dipilih secara demokratis untuk mengurus negara plus bangsa. Jadi misalnya pemerintahan SBY, pemerintahan Jokowi, pemerintahan Habibie, pemerintahan Soeharto dan seterusnya. Itu namanya pemerintah gitu. Jadi the people who are elected democratically gitu. Mereka yang dipilih secara demokratis di dalam sebuah sistem pemilu yang fair. Itu yang namanya pemerintah. Nah, negara itu adalah sesuatu yang tetap. Yang kita nggak bisa lari dari sana. Dari lahir sampai mati. Begitu kita lahir, kita dicatat. Iya kan? Begitu kita mati, juga dicatat juga kan? Nah, gitu. Berapa orang dan segala macam untuk kebutuhan statistik gitu. Jadi negara itu adalah tadi saya katakan eksekutif dari bangsa. Gitu kira-kira ya. Gitu. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.